Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kartika dengan NIM 0102 118 2328 128. Jadi saya dari kelas B Indralaya, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Oke, baik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi Keynesian, yang mana di kurva ini peningkatan agregat demand itu adanya campur tangan oleh pemerintah. Lalu output dalam perekonomian itu ditentukan oleh kekuatan demand. Yang kemudian agregat supply itu berbentuk dengan perfect elastic atau horizontal, yang mana diakibatkan oleh sticky price. Lalu pada saat agregat supply ini berbentuk perfect elastis, maka perubahan agregat demand akan mengubah output, bukan mengubah price. Lalu bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu gambar di atas, bahwasannya ada sumbu R, yaitu menunjukkan suku bunga, dan sumbu Y itu sebagai output atau GDP. Nah, di sini IS itu adalah pasar barang dan LM itu adalah pasar uang. Terjadinya pergeseran kurva IS 0 ke IS 1 itu karena adanya permintaan agregat seperti investasi dan belanja pemerintah, sehingga outputnya akan bergeser dari Y0 ke Y1. Dengan adanya pergeseran ini akan meningkatkan suku bunga, yaitu dari R0 ke R1, yang artinya suku bunga naik, lalu kurva LM akan bergeser ke kiri, sehingga output akan ke Y2 dan suku bunga juga akan mengalami kenaikan dari Y1 ke Y2. Selanjutnya dari kurva pasar tenaga kerja, adanya pergeseran dari P0 ke P2 ini terjadi karena adanya peningkatan output di atas. Maka perusahaan akan membuat keputusan tadi memproduksi lebih banyak sehingga akan merekrut pekerja yang lebih banyak lagi. Hal ini bisa dilihat dari perpindahan dari N0 ke N1. Kemudian dari output yang naik tadi, tingkat upah akan meningkat dari W0 ke W1 yang menunjukkan banyak pekerja yang bersedia bekerja. Lalu yang kedua yaitu dari sisi klasik. Pada sisi klasik ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Dalam perekonomian akan selalu dalam keadaan full employment. Output dalam perekonomian akan ditentukan oleh supply, yang mana berbeda dari sisi Keynesian tadi yang ditentukan oleh demand. Nah, kalau pada sisi klasik ini ditentukan oleh supply. Nah, di sini agregat supply-nya berbentuk vertikal, bisa dilihat pada gambar. Supply vertikal ini penambahan agregat demand hanya mempengaruhi harga atau flexible price, bukan output. Terlihat pada grafik, yaitu sumbu P menunjukkan harga dan Y menunjukkan output. Nah, di mana ada penambahan agregat demand, maka akan terjadi pergeseran dari D0 ke D1 yang akan meningkat harga dari P0 ke P2. Tapi dalam outputnya akan tetap, yaitu pada Y0. Lalu bisa kita lihat pada gambar bahwa R adalah tingkat suku bunga dan Y adalah GDP atau output yang bisa disebut pendapatan nasional. Kemudian pada pergeseran ini bisa dilihat IS0 itu bergeser ke IS1 yang artinya ke kanan, yang berarti mengalami kenaikan karena permintaan agregat, sehingga akan meningkatkan output dari Y0 ke Y1, di mana tingkat suku bunga juga akan naik. Lalu pada gambar yang kedua bisa kita lihat yaitu pasar tenaga kerja, yang mana N menunjukkan tingkat tenaga kerja dan W itu upah atau real wage. Dapat dilihat pada awalnya Y0 itu outputnya berpindah ke Y1, sehingga akan menggeser juga permintaan tenaga kerja pada W sama dengan Fn akan naik. Karena perusahaan ingin memproduksi lebih banyak, maka akan menambah tenaga kerja yang lebih banyak atau N. Maka menambahnya output akan menambah tenaga kerja. Jadi kenaikan tidak mempengaruhi tenaga kerja jangka panjang di sini ya. Baik, selanjutnya yaitu pada sisi kebijakan fiskal.
Pada gambar awal, kurva IS akan bergeser ke kanan yaitu dari IS0 ke IS1, di mana ini akan meningkatkan output atau GDP sehingga akan mengakibatkan multiplier dari sisi konsumsi yang akhirnya money demand ikut naik. Lalu tingkat suku bunga naik, investasi turun. Hal ini dapat dilihat pada output yang bertambah pada Y2. Peningkatan ML, MS bergeser kurva LM ke kanan yang menyebabkan Y bergeser dari Y0 ke Y2. Kemudian tingkat suku bunga turun dari R0 ke R2 sehingga ada akses demand, lalu ada kenaikan price level dan bergeser lagi ke LM2. Lalu yang terakhir pada sisi kebijakan moneter bisa kita lihat pada sumbu Y adalah output, lalu sumbu R itu suku bunga. Di sini peningkatan MS menggeser kurva LM ke kanan, LM0 ke LM1 menyebabkan Y bergeser dari Y0 ke Y2. Kemudian tingkat suku bunga turun dari R0 ke R2 sehingga ada akses demand, lalu kenaikan price level dan bergeser lagi ke LM2. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.